Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mutahul Rizky dari PGMI 3C dengan NIM 23314191. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kebudayaan dan masyarakat adat. Mari kita simak. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai definisi kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, contoh kebudayaan, definisi masyarakat adat, unsur-unsur masyarakat adat, serta contohnya masyarakat adat. Memasuki materi yang pertama mengenai definisi kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk sama dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Istilah kultur merupakan bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin "colere" atau diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Konjanita, kebudayaan adalah wujud ideal bersifat abstrak yang ada di dalam pikiran manusia, dapat berupa gagasan, ide, norma, dan keyakinan. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau sebuah gagasan yang ada dalam pikiran seorang manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bersifat abstrak. Memasuki materi yang kedua yaitu contoh kebudayaan. Contoh kebudayaan adalah yang pertama yaitu ada bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi di Indonesia dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Jawa klasik yang digunakan dalam seni pertunjukan wayang kulit untuk menceritakan kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, dialek bahasa Jawa yang digunakan di Yogyakarta. Berbeda dengan dialek yang digunakan di Surabaya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada musik. Musik merupakan budaya di Indonesia diwariskan melalui lagu dan alat musik daerah. Salah satu contohnya yakni alat musik sesando dari Nusa Tenggara Timur, angklung dari Jawa Barat, dan kolintang dari Sulawesi Utara. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada tarian. Tari di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan tema, gerakan, dan musik yang sangat kental dengan adat Indonesia. Contohnya seperti tari pendek dari Bali dan Jaipong dari Jawa Barat. Contoh yang keempat yaitu ada adat istiadat yang terdiri dari berbagai macam tata cara yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat ini yang masih dilestarikan yakni rumah adat dan pakaian adat yang terdiri dari berbagai macam model warna dan bahan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ada makanan. Makanan di Indonesia ini diturunkan secara turun-temurun dan memiliki cita rasa yang khas. Contohnya seperti gudeg dari daerah Yogyakarta, rendang dari daerah Sumatera Barat, pempek dari Palembang, ketoprak makanan khas Betawi, dan lain sebagainya. Kemudian ada seni tari tradisional. Secara umum pengertian seni tari adalah suatu gerak ritmis yang dapat menghadirkan karakter manusia saat mereka menari. Seni tari tradisional ini adalah seni tari yang lahir dan berkembang di seluruh wilayah rural Indonesia. Tarian tradisional lahir sebagai buah pemikiran dan perwujudan nilai-nilai kepercayaan masyarakat setempat. Contohnya tari saman, tari kecak, tari merak, dan lain sebagainya. Kemudian ada senjata tradisional. Senjata tradisional ini menjadi ciri khas daerah dan sebagai lambang budaya daerah yang ada di Indonesia. Terdapat gambar senjata tradisional seperti keris, rencong, pedang, dan lain sebagainya. Senjata tradisional ini mengambil peran dan turut serta memperkaya kebudayaan Indonesia. Masyarakat adat ini memiliki contoh adat istiadat di Indonesia. Yang pertama yaitu ada suku Dayak. Suku Dayak ini berasal dari Kalimantan yang memiliki ciri khas terdiri dari berbagai subsuku seperti Dayak Ngaju, Dayak Iban, dan Dayak Kenyah. Yang mana tradisi ini terkenal dengan upacara adat seperti Iwah yang merupakan ritual penguburan untuk menghormati leluhur, tradisi merayakan ngayo yang menandai awal musim panen. Nah, kesenian dari suku Dayak ini yaitu seni ukir, tenun, dan alat musik tradisional seperti sape atau alat musik yang dapat dipetik. Kemudian suku yang kedua yaitu suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini berasal dari Sumatera Barat yang memiliki ciri khas dikenal dengan sistem matrilineal, harta warisan dan nama keluarga diturunkan melalui garis ibu.
Nah, tradisi tersebut memiliki upacara pernikahan atau bisa disebut baroik, melibatkan berbagai ritual yang memperkuat hubungan antar keluarga. Rumah adat mereka atau rumah gadang memiliki atap yang khas dan menjadi simbol status sosial. Nah, kesenian dari suku tersebut yaitu musik tradisional atau bisa disebut dengan talempong dan tari yaitu tari piring. Kemudian suku yang ketiga yaitu suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan yang memiliki ciri khas arsitektur rumah adat tongkonan yang memiliki atap melengkung. Nah, suku tersebut memiliki tradisi yaitu sebagai upacara pemakaman atau rambu solo yang merupakan salah satu paling megah dan melibatkan banyak ritual termasuk penyembelihan hewan sebagai persembahan. Dan masih banyak lagi yaitu ada suku Baduy, suku Asmat, suku Batak, suku Bali, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Nah, masyarakat adat ini memiliki unsur-unsur yang dimana mencakup berbagai elemen yang membentuk identitas dan kehidupan komunitas. Unsur-unsur tersebut yaitu susunan. Masyarakat adat memiliki susunan dan corak yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu genealogis, teritorial, dan campuran dari genealogis dan teritorial. Kemudian unsur yang kedua yaitu ada sifat, yang dimana masyarakat adat ini memiliki sifat religius komunal, konkret, dan kontal. Kemudian unsur selanjutnya yaitu ada ciri-ciri, yang mana masyarakat adat ini memiliki ciri-ciri seperti taat pada adat istiadat, homogen, pengendalian sosial yang kuat, kehidupan sosial relatif statis, dan cenderung tertutup terhadap perubahan. Unsur selanjutnya yaitu ada identitas, yang mana masyarakat adat ini memiliki identitas budaya, hukum adat, dan hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidupnya. Kemudian ada asal-usul, yang mana masyarakat adat ini memiliki asal-usul leluhurnya masing-masing. Kemudian ada tempat tinggal, yang mana masyarakat adat ini memiliki kesamaan tempat tinggalnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.